Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Itu bikin masalah nanti ya. Kasihan yang nonton juga, informasinya menjadi menyimpang karena kajian yang kisarannya 1 jam dipotong menjadi 1 menit ya. Oke. Selanjutnya aku terima kasih atas semuanya. Aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai kajian kita ya. Aku harap bagi yang belum menyaksikan seri 1 dan seri 2, supaya dia bisa mendapatkan sebuah gambaran ya dari sebuah serpihan-serpihan ya, sehingga membangun satu puzzle yang utuh. Bagaimana sebetulnya kerangka berpikir yang coba aku tawarkan untuk kalian semuanya gitu ya. Begini. Kemarin sudah aku jelaskan ya, itu tolong lampu itu kalau nggak bermanfaat dimatiin aja, kan eman-eman itu yang sana. Yang sana. Oke. Ya. Kemarin sudah aku jelaskan di surat pertama Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas sirotol mustaqim. Mustaqim itu plural. Dia tidak singular, jadi tidak mungkin Yesus bisa masuk ke situ kalau hanya dia. Kalau Yesus dan yang lainnya bisa. Karena ihdinas sirotol mustaqim itu sudah kita dekonstruksi adalah tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah itu tafsirnya kalau kita buka, dia akan menuju kepada para nabi. Jadi bukan hanya Yesus saja yang menjadi jalan ya, tapi semua para nabi dan nanti berikut-berikutnya orang-orang soleh. Dari pendekatan sorop nahu ya, gue bilangnya bukan nahu sorop tapi sorop nahu, itu sudah clear ya, nggak mungkin Yesus bisa masuk ke situ kalau hanya dia saja. Tetapi kalau semua para nabi tentunya ada Yesus, it's okay ya. Itu satu poin. Tuh, coba hidupkan lampunya itu, kok dia gelap. Enggak, yang ini, yang kesini. Yang kesini. Sorry. Nah, yang atas matiin coba. Nah, dah, mending gitu ya. Agak sedikit terang. Oke. Sekarang Azugroup ya. Untuk lebih clearnya, aku tuliskan semua. Ya. Sebentar, di mana lap tadi? Lapnya Bapak di mana tuh? Ini kalau nggak dilap dia nggak bisa ditulis. Aduh, biasanya lapnya ada kemana-mana semua, ini lari semua. Kok gelap tuh? Gelap ya? Enggak. Oke. Sebentar.
banyak perangkat yang harus disiapin. Ya. Oke, aku tuliskan semuanya. Kalau lisanul arabiannya begini, ada waw atop di depannya ya. Wa innahu la ilmul lisaati. Ya fala tam taruna biha ya wa tabiun haza siratom mustaqim ya. Maka Indonesianya dan sungguh dia, aku ikuti depak dulu ya. Karena depak yang digunakan acuan oleh teman Kristen kita. Aku ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum lihat seri 1-2-nya, silakan dilihat ya, ada di channel YouTube Subandi T. Sukoco. Ya. Dan sungguh dia dan ya sungguh ya dia, nah ini jadi masalah ya, dia dan sungguh dia ya, sungguh dia oleh depak begini. Nah, kalau guru Al-Quran pun tidak mau bilang pakai i, dia harus dikasih tambah satu i. Karena ini ain bukan i gitu dia bilang. Ya. Dan sungguh dia isya ya, isya ya. Ini perhatikan, sungguh dia Isa ya benar-benar ya menjadi pertanda akan datangnya nah ini lagi kacau ya, hari kiamat, padahal saat itu bukan kiamat. Ditutup aja, tadi dia keluar lagi ya, mamanya tadi yang keluar, tutup dulu ya. Benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kalau yang sudah ngaji di sini tahu ya bahwa saat itu lain dengan kiamat, kiamat juga lain dengan saat. Cuman terjadi kekacauan terjemahan, saat pun diterjemahkan kiamat. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja dulu ya. Nanti kalau yang baru-baru ini, apalagi yang di TikTok ya, kalau langsung aku masuk ke parameter yang kita gunakan bisa bingung mereka. Ya. Oke. Hari kiamat ya. Karena itu, nah masalahnya di sini. Ya. Ini nanti perdebatannya di internal Islam ya. Karena kalau ditanya mana dalil yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi? Ya, katanya di sini. Katanya. Ya, ini serunya di internal Islam. Nah, sekarang yang dipakai oleh kekristenan, khususnya oleh saudara-saudara kita di sini. Karena itu, ya. Karena itu, ya. Janganlah kamu ragu. Nah, kalau begitu buka pintunya biar terang. Pintunya dibuka lagi. Karena itu, ya, janganlah, ya, janganlah. Karena itu janganlah kamu ragu. Ya. Janganlah kamu ragu-ragu tentang itu, maksudnya kiamat itu ya. Tentang itu ya, maksudnya kiamat itu. Dan nah ini, ikutilah aku. Ikutilah aku.
ya. Inilah jalan yang lurus. Kembali lagi. Ya, kembali lagi kalau kita lihat di situ ya, Sirotol Mustaqim. Kalau kita bukan jalan yang lurus ya. Saya ikuti aja dulu terjemahan depan ini ya. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Nah itu, ambil Bapak spidol merah coba cari spidol merah. Ada enggak? Jadi begini ya. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Spidol yang baru nggak apa-apa. Ya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya. Di Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu mulai di sana dimainkannya oleh teman Kristen kita. Lihat ini, ya. Ini dalam tanda kurung loh ya. Nih. Saya nggak bisa dia. Ya. Nah, ini dalam tanda kurung ya. Kalau ini Isa diterima dalam, maka dia jatuhnya ke sini siapa? Siapa ini? Ya Isa. Kalau benar terjemahannya begini. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku, ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus. Lewat sudah. Makanya kalau teman-teman Islam berhadapan dalam sebuah diskusi dengan teman-teman Kristen ya tentang eskatologi, kedatangan yang kedua atau Kanjeng Nabi Isa akan datang lagi atau tidak. Itu kalau mereka yang mainstream agak ribet menjelaskannya. Tapi kalau ketemu aku itu nggak cukup cukup waktu sesaat saja sudah selesai. Karena apa? Karena aku tidak menerima bahwa dia itu domir hu-nya itu dinisbahkan ke Isa. Tuh ya. Kalau dinisbahkan ke Isa, maka logika kalimatnya menjadi aku itu Isa. Ikutilah aku, ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus. Klop sudah. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Sehingga aku tidak menerima kalau dia domir hu itu kan wa innahu. Hu-nya itu kan ke siapa? Itu jadi masalah. Untuk teman-teman yang ke Isa ya monggo, kalau gue bukan ke Isa. Jadi kalau teman-teman Kristen ketemu gue selesai sudah. Lu kira ini Isa, sehingga ini aku ini lu nisbahkan ke Isa, inilah jalan yang lurus. Enggak. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, nanti aku jelaskan. Sebelum ke situ aku baca dulu komen yang masuk ya lewat YouTube dari teman-teman semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Gurem Endrukam lagi titip sendal dia. Kemudian Kang Irfan Al Akbar baru sempat nyimak Ma'iyah di proyek Kerinci Jambi. Ini jagoan bendungan kita ini. Ya. Di Kerinci Jambi. Aku lanjut lagi, Kang Sahran Gipari dari Bandung ya, menyemak setelah tarawih, mantap ya, sambil makan malam katanya. Apa bedanya makan malam sama buka? Untuk soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru. Dan sepertinya ada kendala, tolong di tap-tap ya. Ini ada kendala apa untuk yang di TikTok kok macet ini? Ya. Tolong bantu di tap-tap ya. Apa ada kendala sinyal ya? Aduh. Ya ini kalau sudah terkena gangguan teknis seperti ini. Karena YouTube-nya ini dia bisa jalan, kenapa yang di TikTok nggak bisa jalan?
Tuh. Ini yang di TikTok nggak bisa jalan, Le. Sebentar ya, ada gangguan teknis. Ini dia muter doang. Hah? Di sini nggak bisa? Nge-lag. Ya kenapa nge-lag di sini? Ya sinyalnya lah. Iya kalau nge-lag kan nge-lag semua seharusnya. Orang ini satu wifi itu. Tapi nge-lag kok. Maaf teman-teman ya, ada gangguan teknis ya. Oke, aku coba lanjutkan aja, nanti kalau kalian yang di TikTok kurang jelas silahkan lihat yang di YouTube. Ya. Temanmu nge-lag juga tuh. Ini enggak, masih tetap aja jalan. Ya, ya. Aduh, nggak tahu ini kena apa, ini kendala signalnya ini. Ya. Jadi terbengkalai kajian kita. Ya, karena ini berarti dari YouTube nggak bisa didengarkan tuh. Dari TikTok nggak bisa didengarkan tuh. Ini jangan. Oke lah, aku lanjutkan apapun yang terjadi ya. Itu dari Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Betul nge-lag, Gus. Nge-lag ya. Coba sih. Sebentar ya, ini ada gangguan teknis ini. Inilah makanya aku kadang-kadang live itu pikirannya begini, ada gangguan teknis sehingga jadi masalah gitu ya. Tak laporan sama yang punya wifi. Masih nge-lag? Ini konco. Sudah, bisa. Konco lagi. Ini live telah berakhir justru. Kau mau notifikasi kawan mandek apa meneh? Apa meneh? Terus gimana nih kalau mau masuk lagi? Hah? Nge-lag. Waduh. Ini sudah masuk lagi nih, Bapak. Enggak, bukan itu. Ya coba masuknya di mana? Ini ya. Seperti tadi. Gue malesnya gini kalau live itu ya. Karena memang sinyalnya nih pakai wifi yang dipakai orang 1 RT 1 RW. Kalau yang mahal itu mungkin ya bisa lancar. Oke, sambil aku baca komen lah ya. Kemudian dari Alip ya, masih ikutan ngopi series ya. Tadi dari Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Salam bersatu Tuan Guru dan buat semuanya. Oke. Dari Alip, terima kasih ya. Surat Al-Zukruf 61 banyak dijadikan peluru dalam diskusi lintas agama. Mantap. Dan JM memberikan kopi yang berbeda dengan kebanyakan orang tawarkan. Mantap. Baik, saat ini saya setuju karo GM. Matur nuwun, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Salam Isra juga untukmu ya. Kita lanjutkan sekarang ke Rahani ya. Assalamualaikum Tuan Guruku. Waalaikumsalam. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Rahani dari Bandung ya. Kemudian Kutu Loncat menukil Yohanes 14:6 dan Quran surat 4:80. Oke, terima kasih. Ini dari saudara kafir Kristen kita ya, Kutu Loncat. Kemudian sudah aku baca semua. Sekarang kita lanjut ke kajian kita. Gimana tuh? Bisa? Kenapa ya sinyalnya tidak bisa? Oke. Ya dipantau aja ya kalau dia bisa lagi. Ini tetap macet ya. Iki jalan, cuman ini enggak kedetek. Kalau di TikToknya jalan. Tapi enggak kedetek. Enggak kedetek. Oke. Sekarang kita lihat ya,
Kalau terjemahannya begini, ya memang bisa nggak bisa, mau nggak mau aku itu akan ke Isa. Masalahnya, benarkah domir itu Isa? Gitu ya. Benarkah domir in ini ke Isa? Atau yang saudara kita sebut Yesus? Ini di teman-teman Kristen sendiri ternyata juga nggak satu suara. Ada yang bilang Yesus itu Isa itu Yesus, ada yang bilang enggak. Maka bagi yang mengatakan Yesus itu bukan Isa itu bukan Yesus, ya tarik diri aja, nggak usah masuk ke dalam dunia apologetik. Dan apalagi mau diskusikan orang yang dianggap berbeda kok. Kecuali kalau Isa itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Isa, itu baru silakan masuk ke dunia apologetik gitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan cari, benarkah nya itu domir, itu kata ganti dalam lisanul Arabian disebut domir, itu Isa. Nah, sekarang kita lihat, kita harus membacanya dari perikop awal, yaitu surat Az-Zukhruf 43 di surat yang ke-57. Dari sana kita baca ya. Aku nggak usah tuliskan ya, aku baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bisa kasih tahu tuh ya. Dan tatkala putra Maryam, ya Kanjeng Nabi Isa maksudnya, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya, ya ngejek. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia, maksudnya Isa, ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan dengan maksud membantah saja, gitu, ya. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi ya, ini harus kita lihat runtutannya itu ya. Ini tentang, karena pernah dialami juga ini oleh Kanjeng Nabi ya. Begini, ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali. Jadi peristiwa itu pernah terjadi ya. Kejadian sewaktu Kanjeng Nabi yang membacakan di hadapan orang-orang Quraisy ya. Itu ada di ayat 98 dari surat 21 itu apa? Anbiya ya. Kira-kira begini artinya ya. Sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari, nah ini biang keroknya di sini ya. Aku ulangi. Seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah ya tentang keadaan Isa ya. Jadi kalau huruf Y di Ibrani menjadi I di Arabiun ya. Seperti Yismail menjadi Ismail, Yitzhak menjadi Ishak gitu ya. Kalau Yesua Hamasya, Esau menjadi Isa Al-Masih ya. Oke. Maka orang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada Kanjeng Nabi ya tentang keadaan Kanjeng Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani. Apakah beliau juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sesembahan-sembahan mereka? Ya. Rasulullah terdiam, ya mereka pun mentertawakannya, ya. Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dengan Isa alaihi salam. Ya, pertanyaan-pertanyaan mereka ini hanyalah mencari perbantahan saja ya, bukanlah mencari kebenaran. Ya, jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar ya sebetulnya. Karena apa? Kanjeng Nabi Isa itu adalah Nabi yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, nggak mungkin dia akan masuk ke dalam jahanam gitu. Jadi pada posisi ini kan Kanjeng Nabi Muhammad mau disudutkan, ya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengeluarkan statement apa yang kamu sembah dan jadi apa yang disembah dan yang menyembah selain Allah neraka gitu loh. Lalu si Arab jelek bodoh ini ya, si siapa tadi aku bacakan namanya, si Abdullah bin Az-Zab'ari ini mau menjebak Kanjeng Nabi, disodorkanlah Isa. Karena clue yang dilempar Kanjeng Nabi sudah jelas, yang menyembah dan yang disembah neraka.
Nah, maka disodorkanlah Kanjeng Nabi Isa. Ya. Apakah Kanjeng Nabi Isa juga masuk neraka? Nah, di situ masalahnya. Nah, sudah dijelaskan sebetulnya si Zab'ari ini tanya bukan mau cari kebenaran. Dia memang mau membantah saja untuk menyudutkan Kanjeng Nabi gitu ya. Tolong behind screen ini dipahami karena nanti akan aku gunakan untuk menentukan siapa domirhu itu. Benarkah Isa gitu ya. Oke, itu ya. Jadi surat Az-Zukhruf 43 ayat 57 dan 58 itu mengulangi lagi peristiwa di surat Al-Anbiya surat 21 ayat yang 98 ya. Sehingga setelah ditanya itu Kanjeng Nabi diam. Ya, diam ya. Rasulullah terdiam dan mereka pun mentertawakannya. Nah, ini juga harus aku jelaskan mumpung lewat. Sudah bisa tuh? Kenapa ya? Coba itu kamu anu dulu, kamu restart mungkin HP-nya yang bermasalah. Tapi di TikTok-nya dia live. Enggak. Enggak juga. Enggak bisa. Apa sinyal ya? Enggak tahu lah. Tapi ini nyetel YouTube dia lancar loh. Oke lah ya. Aku ulangi lagi ya. Itu behind screen-nya seperti itu ya. Sekarang kita iya. Di sini dulu aku jelaskan. Ini domirhunya ya yang kita cari. Ini teman-teman juga jarang yang tahu nih. Kalau yang ngaji di sini insya Allah tahu. Nuzul atau turun, tapi jangan dipahami turun ya. Atau diajarkan. Diajarkan. Ini ada 2 kali loh. Ya. Al-Qur'an itu 2 kali nuzul. Ya, 2 kali nuzul. Oke. Tahu ya, 2 kali nuzul. Nuzul pertama. Nuzul pertama itu dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi. Ya. Ini nuzul pertama. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika dia di wisuda, gampangannya begitu ya, life begin at 40 di usia yang ke-40 itu. Bagi Nabi itu secara pribadi Al-Quran itu sudah khatam, sudah dikuasai semua. Makanya dari itulah dia akhirnya ditugaskan untuk yang awalnya belajar kepada Jibril sebagai gurunya yang diutus oleh Gusti Allah Agung. Berikutnya dia mengajar. Gitu loh. Karena sudah khatam, nggak mungkin orang nggak khatam terus disuruh ngajar, nggak mungkin. Itulah cahayanya, coba kamu perhatikan, lampunya mungkin dihidupkan lagi. Ya, paham ya? Aku misalkan sama kampus ditugaskan, sudah bisa. Aku misalkan ya, maaf teman-teman TikTok ada kendala teknis ya. Ya maklum lah, ini wifi-nya ini ikut yang wifi 1 RT 1 RW dipakai bareng-bareng. Bukan wifi yang, ya karena cari yang murah sih ya. Belum kuat langganan yang mahal. Jadi kadang-kadang terkendala, makanya aku kadang-kadang males juga kalau live itu begitu ya. Nanti kalau kalian kurang jelas ikuti saja di unggahan di YouTube-nya ya. Ini insya Allah nanti sekitar pukul 19 ke atas lah ya. 19.20 lah antara itu sudah diunggah sama Gerah itu. Ya, kalau ada yang terpotong. Oke. Sebentar. Aku lanjut. Nuzul itu 2 kali. Ini nuzul pertama, ini nuzul kedua. Dari Kanjeng Nabi ke kita. Ini loh. Ya. Ini nuzul kedua. Jadi ini nuzul pertama, ini nuzul kedua. Ketika Kanjeng Nabi ya ngajar kita, dia sudah selesai. 6.236 ayat itu sudah selesai, sudah khatam.
Ya, satu Al-Quran itu sudah khatam. Ya. Oke. Ini supaya kamu ngerti. Nanti kalau nggak tak jelaskan gini kamu ngerti, ya. Oke, nah sekarang perhatikan peristiwa ketika Kanjeng Nabi menjelaskan yang menyembah dan yang disembah ya selain Allah menjadi kayu bakar neraka. Tiba-tiba ada Arab bajingan ini ya yang memang mau menyudutkan Kanjeng Nabi, disodorkanlah Sayyidina Isa, Kanjeng Nabi Isa. Ya, apakah dia ada di neraka? Kanjeng Nabi kan terdiam itu. Di sini penjelasannya dia terdiam. Kalau kalian kritis, kalian akan bertanya, "Loh Gus, katanya Kanjeng Nabi itu sudah khatam 6236 ayat. Lah kok nggak langsung dijawab saja? Kok Kanjeng Nabi ada jeda dia terdiam?" Nanti sama dengan ini pada waktu itu di surat apa ya? Ada tawanan perang, ini dilepaskan atau dibunuh gitu. Itu beda. Sahabat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi dilepaskan aja, sahabat Umar enggak, bunuh gitu. Akhirnya turun ya. Di sini di nuzul yang kedua bunuh. Padahal kan seperti statement yang aku bilang, seharusnya kan tinggal ambil aja eksekusi, ngapain juga harus begitu. Katanya Kanjeng Nabi sudah khatam dari 6236 ayat. Kenapa harus menunggu? Sama dengan ini, kenapa ketika Kanjeng Nabi dicerca ya, disudutkan oleh Arab kafir itu, kok Kanjeng Nabi nggak langsung aja jelaskan ayat berikutnya gitu. Kok mesti ada jeda terdiam? Nah, itu karena begini. Dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi itu sudah khatam. Itu nuzul pertama. Kemudian nuzul kedua dari Kanjeng Nabi kepada kita-kita ini, kalau dulu ya para sahabat ya, itu nuzul kedua. Itu Kanjeng Nabi sudah menjadi guru. Ya, menjadi guru kita. Tetapi akhirnya si Jibril kan naik peringkatnya menjadi pengawas. Masih dalam otoritas pengawasan Jibril. Mana yang harus dinuzulkan? Itu bukan sakarepe Kanjeng Nabi. Itulah ada proses Kanjeng Nabi nunggu. Maka akhirnya diturunkanlah surat Az-Zukhruf ayat yang kalau tadi yang 58, sekarang yang 59. Ya, yang 59. Jadi Kanjeng Nabi menjelaskannya dengan wahyu. Kan sudah kita sering tahu bahwa yang diucapkan Kanjeng Nabi itu tidak lain adalah wahyu. Jadi Al-Quran ini wahyu dari Allah yang menjadi perkataan Kanjeng Nabi yang mulia, yang itu disalahpahami oleh saudara kafir Kristen kita. Ya jelaslah perkataannya Kanjeng Nabi Al-Quran. Gak mungkin perkataan Kanjeng Nabi itu Tripitaka atau Weda. Ya, kalau perkataan Kanjeng Nabi Musa ya Torah. Perkataan Kanjeng Nabi Isa ya Injil. Tapi bukan berarti bahwa Torah dan Injil itu ya, kalau Torah berasal dari Musa dan Injil dari Kanjeng Nabi Isa, enggak begitu. Itu sudah kita bahas lah ya. Kalau teman-teman kafir Kristen masih belum hafal, belum paham ya silahkan ke sana. Oke, aku ulangi lagi untuk teman-teman yang di TikTok ya. Mohon dipersori ada kendala teknis yang nggak bisa aku hindari, yaitu dengan terganggunya wifi ya, karena memang ini wifi-nya wifi kelas kelas murahan ya, dipakai 1 RT 1 RW, jadi kadang-kadang sering nge-lag gitu. Untuk lebih jelasnya ada bagian-bagian yang terpotong, nanti malam bisa disaksikan di channel YouTube-nya saja ya. Channel YouTube Subandi T. Sukoco, nanti cari. Insya Allah antara jam 19 kalau nggak jam 20-an, tapi insya Allah nggak sampai sudah diunggah sama mereka itu ya. Oke. Tapi kalau sekarang mau diikuti juga enggak apa-apa. Tolong dibantu tab-tabnya ya. Oke. Aku lanjutkan. Ya, surat Az-Zukhruf ya. Sekarang kita masuk ke 59. Tadi kan 57, 58, 59. Begini.
Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Dan kami berikan kepadanya nikmat atau kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Ya, baru masuk ke 61. Ya. Dan sesungguhnya, apakah dia Isa? Enggak. Kalau gue bukan Isa, ya. Sekarang pertanyaan gue, Kanjeng Nabi, ya, kan terdiam tuh ketika ditanya. Lalu dijelaskan dengan apa menjelaskannya? Dengan wahyu. Wahyu itu apa? Ya Al-Quran ini. Maka dilanjutkan di surat 59 bahwa Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Lah kalau Nabi kan tidak mungkin masuk neraka. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ketika disodorkan nama Kanjeng Nabi Isa oleh si kafir jelebok tadi itu dari Arab itu, ya, dijawab pakai apa? Pakai firman, pakai wahyu. Yang kalau terkompilasi ya pakai Al-Quran ini jawabnya. Jadi nggak sakar PDW. Gitu ya. Ada pertanyaan, Kanjeng Nabi jawab pakai wahyu. Ya, maka dijawablah di Al-Jum'ah 43 ya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan untuk Bani Israel. Nah, orang yang digunakan sebagai bukti kekuasaan Gusti Allah kepada Bani Israel, kan ya tidak mungkin masuk neraka, gitu loh. Jadi ini kalimatnya kalimat retorika. Memang membutuhkan sedikit kecerdasan di atas rata-rata untuk memahaminya, gitu ya. Jadi nggak Kanjeng Nabi disodori pertanyaan itu Kanjeng Nabi jawab sakarpe dhewe, enggak begitu. Kanjeng Nabi itu harus menjawab dengan wahyu. Menunggu perintah Jibril, mana yang dinuzulkan, mana yang diturunkan, mana yang diajarkan. Maka berikutnya kita tahu ya 4359. Dan dilanjutkan 60. Dan kalau kami, Gusti Allah maksudnya, kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Tapi kan Allah nggak mau. Meskipun brengsek-brengsek itu, bajingan-bajingan itu, ya, Nabi aja mau disudutkan seperti itu. Kalau kami mau, kamu tak ganti malaikat-malaikat. Tapi Allah tidak mau. Gitu loh ya. Lalu dijelaskan di sini. Dan sesungguhnya dia, ya, wa innahu, hu itu bisa dia menjadi nisbahnya ke benda, ke isim, ke Al-Quran, ya. Itu bisa kita lihat di wahyu yang menjelaskan tentang nuzulul Quran, ya, pengajaran Quran yang pertama kali, ya. Ya, di sini juga hu-nya itu, maka kalau gue itu Quran, bukan Isa. Quran. Kalau yang sudah mengikuti penjelasanku dengan seksama dan punya kecerdasan yang cukup, dia tahu kenapa Gus Beti nisbahkan ke Quran. Ya. Kenapa? Karena Quran itu yang digunakan menjawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat ya, peristiwa dari 5758 disodorkan Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi terdiam, lalu dijawab. Jawabnya itu mulai 59 60 itu pakai Quran. Maka dan sesungguhnya dia Quran benar-benar ini bukan hari kiamat kalau gue ya. Benar-benar menginformasikan ya pengetahuan tentang hari hancurnya habitat kehidupan, yaitu saat, bukan kiamat. Orang belum saat kok kiamat. Kiamat itu sudah disalahpahami. Kiamat itu bangkit, gitu loh. Li ilmi, ya kan di sini ada kata
La ilmun ya, memberi pengetahuan ya, memberikan informasi tentang hancurnya habitat kehidupan yaitu saah. Di sini wa innahu la ilmun lis saati. Jadi saah dan kiamat itu beda. Ini terjemahannya dihantam kromo saja. Maka kalau gue nggak begitu terjemahannya. Ya. Dan sesungguhnya dia Al-Qur'an itu benar-benar memberikan pengetahuan ya, gitu. Ya, ilmu itu mengetahui ya. Memberikan pengetahuan, memberikan informasi maksudnya itu ya. Memberikan pengetahuan ya akan ya. Waduh, ini ngelek lagi tuh. Nggak tahu gue kena apa kok begini. Ngelek lagi dia. Nyalakan tuh apa maksudnya nyalakan? Kenapa ngelek lagi? Ya. Heran. Ya. Oke, aku lanjutkan di sinilah. Jadi memutus konsentrasi, ya. Dan sesungguhnya dia Quran benar-benar memberikan pengetahuan akan datangnya hari kehancuran, rusaknya habitat kehidupan kita yang disebut saah. Bukan kiamat. Kiamat itu nanti. Setelah mati kita baru dibangkitkan, baru kiamat. Hari kehancuran. Itu loh. Ya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kehancuran itu. Dan ikutilah aku. Siapa aku di sini? Siapa aku di sini? Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Quran. Kalau tadi kan Isa terus Isa, ini enggak. Siapa aku di sini? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Kan ini dialognya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan kemudian, ikutilah aku. Inilah jalan, bukan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Gak bisa tuh. Kenapa itu ya? Jalan orang yang istiqomah. Nah, di sini masuk Yesus masuk. Kalau kita lihat Moses masuk. Kanjeng Nabi Muhammad ya jelas dia yang mengeluarkan statement berdasarkan wahyu, ya. Semua para nabi masuk karena mereka adalah orang-orang yang istiqomah, ya. Jadi nggak ada ceritanya ikutilah aku terus aku itu Isa, Yesus, nggak ada. Jadi selesai. Makanya kalau kalian lihat terjemahan baik yang dalam bahasa Inggris juga begitu ya, itu nanti domir hu-nya itu ada yang Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang Quran. Ya, gue milih yang Quran dengan argumentasi juga seperti itu. Karena apa? Quran ini yang digunakan untuk menjelaskan si jelebo Arab pagan tadi itu. Jelas ya? Maka jadinya begini. Dan sesungguhnya dia, ya Al-Quran itu benar-benar memberikan pengetahuan akan datangnya hari kehancuran. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kehancuran itu. Dan ikutilah aku, Kanjeng Nabi, ikutilah aku. Inilah jalan orang-orang yang istiqomah. Selesai. Ada Yesus. Coba kalau ngikuti terjemahan tepat, di sininya Yesus, akunya jadi Yesus. Inilah jalan yang lurus, ya. Jadi ikut Yesus. Katanya teman-teman Kristen kita. Masalahnya teman Kristen kita mengikuti terjemahan yang aku nggak sama terjemahan itu. Masalahnya lagi ya, mainstream kita menerima terjemahan itu tanpa pernah melakukan komparasi ke original teksnya.
Itu masalahnya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ke 62 ya. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dilanjutkan 63. Ya, ini yang juga disalahpahami ya oleh teman kita Islam sendiri. Nanti Kanjeng Nabi Isa mau datang lagi. Contohnya di surat 43 63. Ya, padahal di surat 43 63 itu domirnya fiilnya itu menunjukkan kata kerja telah bukan akan. Madi bukan mudore. Ya, maka di sini dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, nanti dijelaskan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan Arab jelebo itu pada nonton gitulah ya. Dijelaskan lagi sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih ya tentangnya ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah ya disuruh taat kepada Allah ya. Lihat apa pesannya di surat yang di ayat yang ke-64 ya, surat Az-Zukhruf maksudnya ya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi jelas Yesus sendiri, Kanjeng Nabi Isa sendiri mengatakan ya, sesungguhnya Allah itu dialah Robmu dan Robku ya, maka sembahlah Dia, bukan sembahlah aku ya. Inilah jalan orang-orang yang istiqomah gitu ya. Kemarin kita sudah bahas dalam menjawab teman-teman Islam kita sendiri ya, surat Az-Zukhruf 4363 itu peristiwanya sudah, bukan akan. Nah ini nanti Kanjeng Nabi Isa akan datang lagi ya. Enggak begitu. Ini sudah terjadi, makanya diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Ya. Oke, 64, 65. Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka, ya. Lalu kecelakaanlah yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih, ya. Mereka tidak menunggu kecuali datangnya hari kehancuran, di sini kiamat lagi ya, karena di sini saah ya. Kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, ini sudah clear ya. Jadi tidak benar dikatakan ya bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan ya kebenaran. Enggak. Kalau dilihat dari kitab Yohanes, kita harus tahu tempus delictinya. Pada saat itu memang iya Yesus satu-satunya. Kalau kita mundur lagi, Kanjeng Nabi Musa satu-satunya. Kalau kita turun ke 2 langkah ke bawah, Yahudi, Nasrani, Islam jalan satu-satunya yang ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi satu waktu ya, satu nabi, satu jalan. Gitu loh. Cuma kan kita membidiknya dalam satu lintasan benang merah yang panjang. Dari mulai milata Abraham ya, sampai nanti Yahudi, Nasrani dan Islam. Kalau kita luaskan lagi dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu semua adalah orang-orang yang istiqomah, yang disebut sebagai mustaqim. Maka kita harus menapaki jalan-jalan mereka. Napa? Jelas. Gitu loh maksudnya. Bukan Yesus doang. Nggak ada ceritanya. Ya. Jadi aneh kalau terus dikatakan oleh teman Kristen kita, ikutilah Yesus jalan yang lurus, dengan menukil surat Az-Zukhruf 4361 sama surat Al-Fatihah surat pertama ayat yang ke-6 itu ya. Oke, dan itu sudah kita jelaskan ya, seperti itu. Clear sudah ya, jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh saudara kafir Kristen kita ya. Yang namanya
Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang istiqomah, yang disebut mustaqim, bukan hanya Kanjeng Nabi Isa tapi semua para nabi. Ya. Dan surat Az-Zukhruf 61 ini sudah aku jelaskan ya. Dan tidak mungkin Yesus itu menjadi sesembahan. Karena di surat Az-Zukhruf berikutnya ya, di ayat yang berikutnya itu ya, khususnya ayat 64 itu kan disebut begini, sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Gusti Allah Agung itu dialah Robmu dan Robku ya, maka sembahlah dia, bukan sembahlah aku. Menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah. Gitu loh ya. Jadi Yesus bukan sesembahan gitu loh. Yesus itu penyembah, sama dengan kita penyembah, sama dengan nabi-nabi lain penyembah. Menyembah kepada siapa? Ya kita diajaknya melalui jalan-jalan yang mereka sampaikan ke kita, menyembah kepada Gusti Allah Agung ya. Makanya dikatakan inilah jalan orang-orang yang istiqomah. Aku kira penjelasan itu sudah cukup clear ya. Jadi tinggal bagaimana kalian memahaminya. Bagi yang belum paham silahkan nanti diulang-ulang apa yang setelah ada di YouTube, di sana kamu bisa dapatkan videonya ya. Karena di TikToknya juga ini dia sedikit bisa jalan, sedikit trouble, sedikit jalan, sedikit trouble lagi, dan ini trouble lagi. Jadi mohon maaf ya. Jenengan wifi jenengan lag Gus. Iya, wifi-nya ini waduh. Nggak tahu, gue sudah laporin sama yang ngurus wifi juga, nggak ada komentarnya, sudahlah ya. Oke, setelah itu selesai, setelah itu sampai di sini dulu ya. Pesan aku untuk teman-teman TikTok, silahkan mengunjungi di channel YouTube Subandi T. Sukoco ya, ketik bukan hanya Yesus sebagai jalan, sehingga kamu dapat pemahaman yang utuh. Lihat, ini seri 3 tamat tuh ya. Lupa lagi. Seri 3 tamat. Ya, jadi ini sudah tamat ya, kita memberikan jawaban dan secara akademis, secara argumentatif ya. Ya, tidak hanya Yesus saja yang menjadi jalan untuk sampai kepada Gusti Allah Agung ya. Semua para nabi itu adalah jalan, tinggal nanti dilihat, karena setiap waktu ada nabinya, setiap nabi ada waktunya. Di waktu kapan? Di waktu kenabian dia. Gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga puasa. Sekarang kita sedang puasa ya. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat ya kepada saudara-saudara kita yang telah memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Oke, semoga yang belajar dan yang mengajarkan Al-Qur'an sama-sama mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk yang di TikTok dan untuk yang di YouTube telah meluangkan waktu untuk ngaji bareng Gus Budi di channel ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin. Matur nuwun.